atensi panggilan hati. Kita hadir di sini untuk bagaimana menyampaikan narasi kebangsaan, bukan narasi opini yang kemudian dijelek-jelekan, tidak ada substansi yang jelas. Teman-teman, buktinya nggak ada, kajiannya pun juga kajian karbitan, kajian yang tidak berlandaskan hukum, yang tidak berlandaskan dengan prosedur hukum. Itu yang mesti hari ini teman-teman harus menyadarkan kepada publik, masyarakat kalian jangan sampai menafsirkan sama hanya dengan penggiringan opini yang kemudian dimaksudkan tadi saudara Bapak sekalian. Masyarakat akar pun sudah punya tahu secara detail yang dimaksud dengan kebaksilan itu apa. Hari ini para pendukung petisi 100 dan rakyat-rakyat yang merasa mengkhawatirkan karena 2 hari lagi akan terjadi pemilu, tetapi kecurangan, rencana kejahatan tidak tampak akan dilakukan dengan jujur dan adil. Artinya ada kemungkinan mereka memaksakan memenangkan dengan kecurangan, tetapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka tetap berani melangsungkan kejahatan kecurangan itu. Oleh karenanya pada siang hari ini, pada tanggal 12 Februari, artinya 2 hari lagi akan terjadi satu pilpres, kita coba sampaikan kepada DPR, kita aspirasi ini untuk mengingatkan bahwa pemakzulan tetap akan harus dilakukan. Walaupun belum sempat dimulai, tetapi keberlangsungan Presiden Jokowi itu masih sampai Oktober. Maka setelah pilpres ini tetap akan dilakukan tuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran Jokowi sebagaimana disebutkan tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, di mana ada 6 butir-butir kesalahan yang dilakukan, yang dilanggar, dan memang wajib dilakukan pemakzulan. Mengapa dia harus pemakzulan? Dia sendiri tetap memperpanjang, tetap melakukan pencalonan anaknya secara nepotisme, secara pelanggaran hukum. Maka kita tidak bisa dipaksakan harus dipegang kekuasaan yang terus melakukan kebatilan. Makanya insya Allah pada tanggal 14 Februari itu betul-betul hari kemenangan rakyat. Rakyat harus memprotes, rakyat harus menghentikan cawe-cawe kekuasaan. Biarlah diberikan kepada rakyat ya, bersama calon pemenang presiden nanti untuk mengkoreksi ini. Oleh karenanya, marilah seluruh rakyat Indonesia, ini belum berhenti. Jangan kita diam setelah melakukan pilpres besok, kemudian seolah selesai dihasilkan pada mereka. Kita tidak pernah akan menyerahkan sengketa pemilu itu kepada MK lagi. Apabila mereka melakukan suatu kejahatan itu, maka rakyat akan melawan. Rakyat akan menghentikan tidak berhak dan tidak etis seorang Mahkamah Konstitusi yang masih di dalamnya ada Usman sebagai keluarga yang ingin memenangkan itu. Oleh karenanya inilah kita sudah ingatkan pada pemerintah bahwa rakyat tidak akan menyerah dan pasti akan melakukan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat bahwa kita sudah melakukan proses secara formal, izin kepada polisi melakukan acara ini, tetapi memang mungkin terbocor orang-orang yang mungkin kemungkinan dia ada yang memprakarsai ya. Mereka mungkin hanya mengganggu. Kita tidak akan ada dialog dengan mereka. Kita ingin mencapai DPR, tapi mereka bahkan mengganggu dengan suara. Tetapi mereka melempar dan kita diam. Ya, kita menganggap bahwa kita sedang memberikan edukasi. Dan alhamdulillah nampaknya mereka juga malu apa yang sudah kita sampaikan, perbuatan yang tidak elok. Ya. Sama rakyat itu ingin menghasilkan satu kebaikan, tetapi mereka mendukung orang-orang yang saat ini diprotes sama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya kita tidak memperdulikan, kita anggap yang waras ngalah. Saya kira itu ya. Ya. Makasih Om. Kan juga pada bilang ya itu maju, rakyat merasakan. Ya. Ya. Jadi kami sampaikan kalau mereka ngeklaim bahwa di NTT itu mereka merasa bahagia, maju, sampaikan itu kepada rakyat di sana ya. Kita sini tahu
Tapi kita tidak ingin menyangkal karena kita tidak sedang berdialog lagi pada mereka. Mereka tentu melakukan kebohongan. Jangankan NTT, negeri-negeri yang subur di daerah-daerah Jawa, Sumatera saja mengalami satu jarak antara si miskin dan si kaya ini menganga, apalagi di NTT. Jadi janganlah Anda melakukan kebohongan yang merugikan bagi rakyat Anda sendiri. Ya. Jadi ini yang harus diperingatkan mereka, ya, rezim ini memperalat NTT Indonesia Timur, tapi kita dikomplain. Ya. Ya, kami sampaikan bahwa mereka mengatakan Indonesia Timur bahagia. Jelas kita lihat ketimpangan ketidakadilan. Betapa misalnya kereta cepat atau pembangunan-pembangunan yang lain itu dipusatkan di Jakarta, padahal itu adalah hasil dari pajak-pajak termasuk orang-orang Indonesia Timur. Bangunan atau kemakmuran apa yang Anda menikmati? Ya, pertanian apa yang Anda nikmati? Apakah Anda diakomodasi dengan pupuk, dengan hasil ekspor ke luar negeri? Tidak. Kita semua tahu bahwa mereka itu hanya dibahagiakan dengan bansos, dengan BLT, dan itu adalah penghinaan karena itu sebenarnya uang rakyat tapi digunakan untuk kampanye pada mereka. Kita akan dibodohi, maka kita mengajak orang-orang baik di timur ataupun di barat ataupun di Kalimantan, Sumatera, kita bersatu, kita harus menyingkirkan kepada penguasa yang melakukan kezaliman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.